Semangat pagi yang luar biasa untuk kita semua di sini. Luar biasa, hari Senin, waktunya ketemu dengan kita bersama Pak Darmadi Dharmawangsa tentunya dalam Monday Morning Motivation. Yes, luar biasa Pak Dar. Luar biasa Pak Dar, thank you Yes. sudah hadir. Dan teman-teman sekalian, session kita hari ini akan bedah 12 habits begitu Pak Darmadi. Ya ini Dan sebelum kita masuk judul, jangan terlalu langsung di cover judulnya karena judul ini sakti gitu ya. Ya, kenapa? Karena saya mau kasih tahu Anda dulu, kita masuk beberapa fase dari edisi ke-30, yaitu ada 2 subjek besar yang kita cover. Ya. Yaitu adalah 7 Laws of Prosperity. Betul. Ya. 7 hukum mengenai kesuksesan, 7 hukum mengenai kekayaan. Dan itu semuanya daging Pak David. Betul. Daging ya. Daging itu tinggal digigit gitu ya. Enak tuh. Iya enak ya, daging semua. Tapi Ya. kalau Anda nggak hati-hati, daging itu akhirnya juga nggak ada artinya. Betul. Kemudian kita masuk lagi ke beberapa tahap berikutnya yang dengan judul 7 Decisions to Guarantee Success. Ya. Itu juga daging lagi gitu ya. Nah dari 2 topik yang kita bahas sebelumnya itu sebenarnya adalah pondasi. Anda boleh lari kemana saja selama pondasi Anda kuat, Anda pasti dapat sukses. Ya. Namun banyak orang tidak merapikan pondasinya, Ya. tidak tahu pondasi yang benar. Mereka berusaha cari ilmu yang lebih tinggi, yang kelihatannya enak didengar, kelihatannya keren gitu, tapi mereka suka lupa pondasi ini. Pondasi paling penting Pak Dar. Nah ini adalah trilogi dari yang saya ngomong tadi 2. Ya. Kemudian ini nih yang trilogi yang kita mau bahas hari ini. Ini cukup banyak nih Pak David. Ya, cukup Sekali banyak. lagi ditambah dengan yang judulnya 12 habit orang-orang yang super sukses nih Pak. Yes, Ya, dan- jadi kita punya kunci udah 7 plus 12. Wih. Berarti kita ada 26 sebenarnya pondasi sukses. Jadi kalau Anda lihat kita punya Monday Morning Motivation, intinya sebenarnya 26 hal ini nih yang kita harus kuatkan kaki kita sebelum Anda kuasain yang lain. Ya, dan teman-teman sekalian, session kita kali ini akan kita bagi menjadi 3 bagian gitu ya Pak Darmadi Yes, ya. Dan kita langsung mulai di 12 habits Pak Ya, Darmadi. oleh silakan. sebab itu jangan terlalu anggap remeh habit-habitnya. Kedengarannya biasa-biasa. Kelihatannya gitu. sepele ya Pak? Sepele banget gitu ya. Makanya ketika orang mau main badminton, kalau mau jadi jago badminton bukan smash yang keras, bukan drop shot yang hebat, Ya. bukan backhand yang mematikan. Malah kalau mereka mau menjadi pemain badminton yang paling hebat, mereka bahkan disuruh lari keliling lapangan mungkin 150 kali gitu. Karena nggak ada gunanya ilmu yang di atas tadi kalau you punya fisik nggak kuat. Nggak kuat, gitu. yes. Jadi sama seperti habit-habit ini kita akan bahas satu persatu Pak David ya. Ya, mari, Jadi habit pertama nih ya. Yang pertama, silakan. Habit pertama ini adalah sebuah habit di mana orang-orang akan mencapai kesuksesan kalau mereka mempunyai habit untuk fokus terhadap apa yang dikerjakan. Fokus. Ketika saya ngomong habit, saya akan tekankan lagi yang namanya consistent habit. Consistent. Walaupun habit itu adalah sesuatu yang konsisten. Namun banyak orang punya habit tapi on and off, on and off, on Nggak and off. konsisten. Nggak konsisten Pak. Ya. Jadi menurut saya habit itu yang paling pertama, kalau Anda ingin menjadi orang yang hebat di bidang apapun yang Anda kerjakan, dalam arti real estate, Ya. real estate agent ya, Anda mesti fokus kerjaannya. Anda mesti fokus dulu di awal-awalnya. Betul. Satu hari ada orang pemotong pohon di hutan. Oke. Dia ingin membeli kapak yang baru karena kapak yang lamanya sudah tumpul. Oke. Dia pergilah ke sebuah toko dan dia meminta, saya mau beli kapak yang baru. Namun store owner itu mengatakan, Pak, jangan pakai kapak lagi Pak kalau mau potong pohon gitu kan ya. Bapak boleh pakai alat yang baru namanya chainsaw ya. Chainsaw, Namanya chainsaw. Dan karena ini mungkin orang udik kali ya, dia tanya, emangnya kenapa saya mesti pakai chainsaw dibanding kapak? Saya udah pakai kapak ini berkali-kali dan saya oke gitu kan. Kemudian ditanya sama yang store owner, emangnya setiap kali you potong pakai kapak you mampu potong berapa pohon? Dia bilang, aku mampu potong 10 pohon dengan kekuatan saya dan kemahiran saya memainkan kapak, saya mampu potong 10 pohon setiap hari. Kemudian store owner itu tersenyum dan dia bilang, kalau Anda bisa menggunakan chainsaw ini dengan baik, Anda bisa potong 100 pohon setiap hari. Wah, dia kaget. Wah, luar biasa kalau begitu saya beli chainsaw-nya. Dia bayar dengan harga mahal, dia langsung bawa pulang chainsaw itu. Ya, tanpa babi bu langsung diambil chainsaw-nya gitu ya. Ya. Kemudian dia pulang, keesokan harinya dia balik lagi ke toko. Marah-marah. Komplain. Dia lempar chainsaw-nya ke lantai. Dia bilang, Anda membohongi saya. Boro-boro bisa potong 100 pohon. Satu potong pohon pun tidak bisa jatuh dengan chainsaw Anda. Anda penipu. Kemudian pemilik toko itu agak kaget dan dia bilang, tunggu sebentar. Dia ngambil chainsaw-nya. Dia ngelihat apakah chainsaw-nya rusak gitu. Ya. Dia ngelihat kiri kan, chainsaw-nya kayak baik banget. Baik-baik aja. Kemudian dia angkat chainsaw-nya. Kemudian dia tarik itu, ada gagang, dia tarik.
sehingga ketika dia tarik, mesinnya langsung keluar, chainsaw-nya langsung weng, kaget nih tukang foto kapak ini karena dia tidak menggunakan chainsaw itu seperti begitu. Dia hanya dia tidak nyalain mesinnya, dia hanya main potong, mana bisa begitu kan ya. Tapi begitu dia lihat ada kekuatan yang ada di dalam chainsaw itu dikeluarkan, dia kaget bahwa chainsaw itu betul-betul luar biasa. Nah, ini cerita sebenarnya ketika chainsaw itu ditarik dan mengeluarkan listrik yang begitu hebat sehingga mesin itu bekerja, itu yang namanya fokus, Pak David. Seorang real estate agent itu nggak bisa sukses kalau nggak fokus. Nggak fokus apa, Pak? Masih banyak real estate agent itu yang kerja real estate, besoknya dia kerja yang lain lagi, besoknya dia kerja yang lain lagi. Orang seperti begini nggak akan bisa sukses, Pak. Bapak pernah lihat nggak olahragawan, apapun dia, petinju, hari ini latihan tinju, besok dia latihan lompat tinggi. Kemudian besoknya lari lagi, dia tantang dirinya lari 100 meter. Kira-kira dia bisa nggak? Ada nggak sih kayak begitu? Belum pernah lihat, Pak. Belum pernah lihat gitu ya. Tapi banyak real estate agent seperti begitu loh, Pak. Kerja itu part time, tapi pengen hasilnya seperti full time. Nggak bisa dong. Pengen part time, tetapi hasilnya seperti pengen juara. Ya nggak bisa. Jadi oleh sebab itu habit pertama itu, kalau kita mau sukses kita mesti fokus, Pak. Ya. Fokus ini di sini yang saya tadi katakan bahwa kita tidak akan bisa sukses kalau kita tidak fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Mike Murdock pernah berkata, bagus sekali kata-katanya, bahwa satu-satunya alasan kegagalan Anda itu karena Anda memiliki fokus yang terbagi. Jadi kalau Anda bekerja sesuatu, fokus Anda terbagi, pecah dia. Pecah. Kekuatannya nggak full di situ. Attention Anda nggak full, hati Anda nggak full, tenaga Anda nggak full, pikiran Anda nggak full, nggak akan bisa. Because focus is power, Pak. Kadang-kadang orang nyari power yang lain, tapi power yang utama adalah fokus. Giat. Ya, jadi agent property, baru gabung jadi agent property. Fokus pertama adalah cari orang untuk diajak, apakah punya kebutuhan mau jual properti atau mau beli properti. You tidak fokus ngerjain hal ini setiap hari, ya nggak mungkin lah bisa closing. Betul. Setuju nggak, Pak David? Bahkan malah nanya fokusnya, Pak gimana handling objection, Pak gimana negosiasi sama orang. Nah ini sih nggak ada masalah. Ya, skill-skill seperti ini bagus. Tapi kalau Anda tidak mau fokus nyari customer, calon pembeli, calon penjual, nggak ada gunanya juga ilmu yang itu. Ya, fokus jadi, is power ya, Pak ya. Fokus is power ya. Oleh sebab itu Anda mesti fokus, Anda punya energi ke area di mana Anda sangat passion. Kalau Anda sudah passion untuk sesuatu, you kerjakan gitu ya. Dan passion itu akan hidup terus gitu ya. Selama Anda fokus energi Anda ya. Oleh sebab itu kita lanjutkan lagi. Kita paling gampang mengetahui kayak begini nih. Michael Jordan fokusnya apa? Basket. Iya. Donald Trump fokusnya apa? Real estate. Property. Real estate. Iya kan? Iya kan? Elon Musk fokusnya apa umpama? SpaceX. Mobil listrik. Tesla. Iya kan? Ada fokusnya. Iya kan? Semua orang punya fokus, Pak. Iya kan? Colonel Sanders fokusnya. KFC ya. Iya. Ciputra fokusnya. Developer. Iya. Properti. Iya. You nggak pernah lihat Ciputra jualan makanan atau apa? Nggak pernah. Jadi fokus itulah yang mendiferensiasi. Kita juga udah ngomong beberapa kali bahwa orang harus mencari diferensiasinya. Dan ketika Anda fokus, baru Anda bisa different. Ya, jadi poin itu. Nah, oleh sebab itu, ketika saya menyebut nama Anda, Pak David, kira-kira orang ingat Pak David apa? Saya penulis buku bestseller. Iya, mudah-mudahan orang ingat, Pak. Iya. Kalau Anda nggak tulis buku lagi, Anda nggak akan diingat lagi. Benar nggak? Betul. Ya kan? Betul. Jadi Anda harus tahu ketika Anda disebutkan nama Anda, ketika saya sebut nama Anda, orang tahu Anda real estate agent yang fokusnya di daerah mana, yang prestasinya seperti apa. Itu menjadi andalan Anda. Dan itulah habit yang Anda harus bangun seumur hidup Anda. Habit pertama itu mesti fokus ya, Pak. Iya, jadi ini kelihatannya sepele ya Pak David ya. Tapi kita jujur, banyak sekali orang nggak fokus ya. Nah mungkin banyak sekali real estate masuk ke bisnis ini tahun pertama itu 80% udah gugur, Pak. Karena nggak fokus. Bahkan fokusnya malah berbeda. Fokusnya ingin sukses. Fokusnya ingin kaya. Tapi dia nggak fokus apa yang harus dia kerjakan untuk bisa kaya gitu. Jadi dia udah lompat satu step lagi nih Pak. Jadi dia harus balik satu step untuk fokus terhadap apa yang dia inginkan. Yes. Oke ya. Pertama ya. Pertama, kita masuk kedua Pak. Yang kedua ini
ini adalah sebuah fokus supaya kita tetap stay inspired. Ya, ini nggak gampang nih. Ini sama dengan yang kita kerjakan di Monday Morning Motivation nih. Gampang mau mulainya, nggak gampang menyelesaikannya Pak David. Isi tujuh, Dan kita isi bersyukur kita udah masuk ke edisi ke-35 ya. Ya, 35. Dan kalau kita nggak pikirin, kita nggak inspired terhadap apa yang kita kerjakan, ini akan menjadi berat ya. Makanya setiap hari Jumat kita datang harus kita bicara gitu ya. Ya, pokoknya saya udah tahu saya harus ngomong apa gitu ya. Kalau Pak David nggak kasih saya ide, saya harus temukan ide gitu ngomong apa ya. Jadi Anda harus mencari apa yang menjadi inspirasi Anda supaya Anda punya drive untuk sukses. Pak, manusia itu sebenarnya, saya selalu bercanda, manusia sebenarnya itu punya kekuatan yang luar biasa. Ya, mungkin saya kemarin bercanda bahwa Pak David kalau lari 100 meter kecepatannya berapa? Bapak bilang 18 detik. Saya bilang, wah dengan mudah saya akan membuat Pak David akan lari dengan 15 detik. Gimana caranya? Saya taruh aja singa di belakang ngejar Bapak gitu kan ya. Berarti ada potensi dari diri kita yang tidak bisa kita keluarkan semuanya. Dan seakan-akan kayak menunggu sesuatu, ada trigger gitu, ya. Nah ini yang kadang-kadang membuat manusia itu kagak bisa sukses karena dia nggak bisa mengeluarkan cadangan potensinya itu kalau tidak di dalam sikon tertentu gitu Pak David ya. Ini ada cerita mengenai satu hari ada orang lagi jalan-jalan ke rumah temennya, kemudian ketika dia sampai di rumah temennya dia kaget di tempat depan rumah temennya itu temennya lagi duduk baca koran, tapi di sampingnya anjing kesayangan temennya ini melolong-lolong terus gitu, melolong kayak sakit, nangis gitu kan. Kemudian dia tanya, ada apa dengan anjing kamu? Kenapa dia nangis-nangis terus? Temennya ketawa-ketawa aja bilang nggak apa-apa. Dia sedang duduk di atas paku. Dia bilang dia sedang duduk di atas paku dan dia melolong-lolong gitu kan. Kenapa dia nggak cepat-cepat berdiri meninggalkan paku itu kan? Dia melolong-lolong. Kemudian temennya tersenyum dan mengatakan, ya dia tidak dengan segera meninggalkan paku itu karena pakunya kurang menyakitkan bagi dia. Jadi kalau nggak sakit terlalu sakit dia malah tahan gitu. Ini kejadian sama saya loh Pak David. Kadang-kadang mungkin kejadian juga Pak David. Kadang-kadang kita tidur malam-malam nih. Tidur sampai pengen ngantuk, udah ngantuk banget, udah lelap banget ya. Tapi kayaknya pengen ke belakang gitu. Pengen pipis gitu Pak ya. Tapi kita ngomong gini, aduh ngantuk banget ya. Nanti aja deh, besok aja gitu ya. Kita nunda-nunda Pak. Sampai satu titik benar-benar sakit baru kita pergi. Benar gak sih? Kadang-kadang kalau kita bisa tunda, kita tunda gitu Pak ya. Itu salah satu kebiasaan yang harus ditinggalin oleh orang-orang sukses. Ketika ada rasa malas, ketika ada rasa ingin tunda, ketika ada rasa ingin slowing down, hajar. Ini habit ini harus terciptakan di dalam diri. Dan Anda hanya bisa mengeluarkan seperti apa yang saya katakan tadi, kalau Anda terinspirasi apa yang Anda lakukan. Jadi pertanyaan saya pada kita semua gitu ya. Apa yang menginspirasi Anda hari ini gitu? Saya barusan lihat di Facebook kemarin ada teman tulis di dia punya Facebook punya highlight itu ya, ada sebuah mobil BMW X4 gitu ya, ya mobil baru ini ya. Dan itu yang menjadi inspirasinya dia. Sangat bagus sekali karena Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda mau kalau Anda nggak bisa lihat gitu. Anda akan mendapatkan apa yang Anda mau kalau Anda tidak berimajinasi sebelumnya gitu ya. Jadi apa yang menginspirasi Anda? Apakah sebuah mobil mewah? Apakah sebuah rumah? Apakah sebuah vacation? Nah itulah yang membuat Anda tetap stay tune, tetap fokus. Jadi fokus Anda ini dijaga kalau Anda terinspirasi terhadap apa yang Anda mau kejar. Ini related sama fokus juga ya Pak? Jadi ketika dia... Fokus itu kan pertama nih. Jadi gimana fokusnya supaya tidak terpecah, tidak terbagi? Yaitu mesti tahu apa yang you mau kejar. Kalau you nggak tahu apa yang you mau kejar dan apa yang you mau kejar itu tidak exciting, fokus Anda buyar. Out of the track. Ya. Oleh sebab itu, Anda harus mencari inspirasi yang besar supaya Anda bisa meraih kesuksesan itu. Ya, jadi yang kita stop dulu di sini nih. Yang pertama itu kan fokus. Kita diajak untuk fokus. Tapi kan sangat susah memfokus sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Setuju nggak? Ya? Gimana caranya kita fokus sesuatu yang nggak bisa kita lihat? Jadi yang pertama itu fokus itu kebiasaan dulu ditanamkan. Kemudian yang kedua selalu menanyakan kepada diri kita apa yang menjadi inspirasi kita setiap saat, sehingga makanya ada orang suka ngomong, kamu tuh kelihatan termotivasi banget setiap hari ya. Kenapa aku nggak bisa? Very simple. Dia nggak bisa karena dia nggak punya sesuatu yang dia inspired. Dan karena dia tidak punya sesuatu yang dia inspired, dia nggak bisa melakukan sesuatu yang dia fokus. Dan ini yang membuat dia tidak bisa maju. Inspired itu penting sekali Pak. Fokus itu penting sekali. Nah, yang udah dua ya. Fokus, stay inspired. Stay inspired. Yang ketiga apa Yang ketiga ini ya, training ini Pak. Training ini Pak ya. Training ini penting sekali Pak ya. Kadang-kadang banyak real estate agent merasa training itu nggak penting. Dikasih gratis aja kagak datang. Bayangin. Apalagi bayar. Jadi bagi dia training nggak penting.
Yang penting apa? Cari duit. Yang penting apa? Dapat duit. Tunggu. Cari duit, dapat duit. Bagaimana dapat duit yang banyak kalau nggak training? Yes. Bagaimana dapat duit yang banyak kalau nggak belajar dari orang yang sudah sukses? Betul. Setuju nggak? Training ini sesuatu yang harus dipikirkan karena Anda harus di training untuk bisa mencapai kesuksesan yang levelnya lebih baik lagi gitu ya. Ya ada satu cerita, ada seorang yang mau beli anjing nih. Ada seorang yang mau beli anjing. Kemudian dia ke toko anjing yang paling terkenal di kota itu. Oke. Kemudian dia bilang, "Pak, saya mau beli anjing." You mau beli anjing apa? Dia bilang, "Saya mau beli anjing German Shepherd." Oh, German Shepherd. Oke, bagus gitu ya. Ada harga berapa Pak anjing yang Bapak jual? German Shepherd yang saya jual ada yang harga $17.000. Wih, $17.000. Mahal bener gitu ya. Saya nggak punya uang segitu banyak. You punya opsi yang lain nggak? Oke. Saya ada anjing juga yang lain. Harganya $500. Jauh. Kok beda ya $500? Oh, bukan hanya yang $500. Saya bahkan ada anjing yang nggak usah Anda bayar. Anda boleh ambil aja. Free. Apa bedanya 3 anjing ini? Sama-sama German Shepherd, dia bilang gitu. Ya. Waduh, kok bisa ada yang nggak usah dibayar? Bedanya apa nih Pak? Tolong dikasih tahu. Dia bilang, oh beda katanya. Ini yang 17.000 punya anjing katanya ya. Ya. Ini anjing ini mengerti 3 bahasa perintah. You pakai bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Chinese, dia ngerti gitu. Oke. Jadi udah diajar, udah ditrain ya. Dan anjing ini hebat banget. Kalau ada orang datang, mau laki mau perempuan, mau ketawa-ketawa mau menyeramkan, dia mampu membedakan yang mana ketawa-ketawanya palsu, yang bisa melukai keluarga yang dia jaga. Yang mana tertawanya sincere dan hanya tertawa karena bahagia. Dia bisa mampu menjaga keluarga Anda. Pokoknya yang 17.000 punya anjing ini tidak akan membuat Anda malu. Jadi kalau Anda pemilik anjing, ini anjing tidak akan membuat Anda malu. Nggak akan pipis sembarangan, nggak akan makan sembarangan, nggak akan kabur dari rumah. Ini anjing ini sudah dilatih. Bagus ya. 17.000. 17.000. Lah, yang 500 itu bedanya apa Pak? Iya, apa tuh? Yang 500 ini juga di training. Oke. Tapi trainingnya masih dasar gitu ya. Oke. Dan masalahnya adalah anjing yang 500 ini masih sering terbawa kebiasaan-kebiasaan buruk yang lalunya. Jadi dikasih training, tapi training itu nggak nancep gitu. Karena baru. Nah, masih membawa kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebelumnya. Jadi anjing ini ya kasat mata kelihatan sama. Cuman kalau disuruh berdiri duduk bisa dia. Ya. Oh, hanya segitu aja bisanya begitu doang. Nah, yang harganya nggak ada ini, yang 0 ini bedanya apa? Oh, kalau ini saya juga nggak tahu nih anjing ini bisanya apa nih. Tapi anjing ini Anda bawa pulang, istri Anda bisa dia gigit. Wah. Anak Anda bisa dia gigit. Ngeri sekali. Dia bisa kabur dari rumah. Pokoknya anjing ini akan memalukan Anda. Dia akan pipis sembarangan, buang air sembarangan. Ya. Anjing ini akan melakukan hal-hal yang memalukan Anda. Kenapa? Karena dia nggak terlatih. Wow. Kira-kira dari cerita ini aja, saya langsung pikir luar biasa banget ya. Ternyata anjing aja masih di training, setuju nggak? Ya. Anjing polisi itu yang melacak narkoba apa segala di training nggak? Betul. Jago sekali dunia Yes, Pak ya. betul, Anjing betul. terlatih ya. Iya. Itu mahal harganya Pak. Mahal. Udah mahal banget. Kalau dia berhasil malah dikasih bintang, lencana bintang juga untuk anjing Pak ya. Ya. Jadi kalau binatang aja mesti dididik, bagaimana seorang real estate agent? Wah, kita nggak usah nanya lagi ya. Ya. Oleh sebab itu kalau Anda ingin menjadi seseorang yang dibayar mahal, Anda harus terdidik Pak. Hah? Ya. Kalau ditanya jawabannya benar, bukannya jawabannya malah membuat orang tambah kesel. Ditanya membuat orang tambah bingung. Ada orang ditanya membuat orang tambah bingung. Ya, karena dia bingung Pak. Dia bingung gitu kan ya. Jadi kalau nggak dijaga, itu nggak akan bisa. Makanya ada pepatah mengatakan, training separates man from the boy. Menarik nih. Iya, training membedakan laki-laki pria sejati dengan anak kecil. Oke. Iya, sama-sama laki-laki tapi berbeda Beda kelasnya sekali, ya. ya. Jadi saya berharap Anda tahu trainingnya. Oleh sebab itu, pertanyaan yang paling penting bagi Anda, siapa yang training Anda? Siapa yang training Anda? Oh, Anda bilang, oh, saya belajar diri sendiri. Saya belajar dari diri sendiri. Saya takut juga nih kayak anjing yang ketiga tadi itu kan. Belajar diri sendiri. Bagaimana caranya? Anda pernah belajar nggak dari orang-orang yang lebih sukses dari Anda? Oh, enggak, saya nggak perlu. Saya belajar sendiri Anda. Anda mungkin baca buku, nggak perlu baca buku. Saya belajar sendiri aja gitu ya. Ya, kalau kemudian saya bisa nanya Anda, buku apa yang Anda baca? Ya. Seminar apa yang Anda pergi? Ya kan? YouTube channel apa yang Anda tonton? Iya kan? Tapi syukur dia nonton channel Monday Morning Motivation ya. Iya. Jadi ini penting sekali loh. Ya. Sekarang Anda nanya balik ke diri Anda, Pak, saya ini nggak terlalu sukses loh Pak. Saya kurang bagus loh Pak. Prestasi saya itu di bawah standar. Balik nanya, siapa yang training Anda? Siapa yang coaching Anda? Kantor mana di mana Anda bergabung?
Ya kan? Kalau Anda punya pemimpin tidak mampu mengajarkan sesuatu yang lebih baik kepada Anda, pertanyaan saya kenapa Anda mau dipimpin? Lucu juga Anda Ya, ini. betul. Ya, kalau Anda adalah orang pintar, kalau Anda mau sukses di bidang apapun, you akan cari orang yang lebih sukses dari Anda. Yes. Ya, oleh sebab itu, kenapa training itu penting? Karena dengan training itu Anda akan ketahuan di mana kelemahan Anda. Training itu yang membedakan di mana kelemahan Anda. Dan ketika tahu kita bisa belajar dari situ. Iya, karena banyak orang suka ngomong gini, Pak, saya ini susah loh Pak, saya punya karakter ini pemalu Pak. Orang pemalu di training dengan baik bisa menjadi orang confidence. Yes. Pak, saya itu nggak bisa ngomong di depan umum. Oh nggak apa-apa. Di training dengan baik, mampu bisa bicara di depan umum. Iya kan? Yes. Pak, saya nggak tahu berkata-kata mesti ngomong apa. Nggak ada masalah. Di training dengan baik, Anda pasti mampu berkata-kata dengan luar biasa. Jadi ini habit foundation lagi. Kelihatannya kok ceritanya mau jadi sukses, habitnya mesti ikut training. Wah, kok santai banget, kok kayaknya nggak ada dagingnya. Ini daging, iya kan? Kalau Anda bisa ngunyah ya. Yes. Kadang-kadang Anda kan hanya daging mau dicekokin di mulut Anda nggak mau kunyah langsung dagingnya lumer sendiri gitu, nggak bisa. Itu dia. Harus dikunyah Pak ya. Betul. Dan supaya Anda bisa mengerti. Mengerti. Oke. So, nomor 3. Jadi 3 tadi training ya. Iya. Jadi difokus, kemudian harus tahu apa yang kita fokusin, kemudian kita belajar lagi nih, training lagi. Tambah bagus loh Pak. Tambah bagus loh digeser. Nah, kalau sudah tambah bagus, Anda mesti punya sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu mesti punya visi. Anda mesti gambarkan apa yang Anda mau jadi 5 tahun dari sekarang gitu. Kalau Anda tidak bisa menggambarkan apa yang Anda mau jadi 5 tahun sekarang, sangat susah untuk mendapat next level sukses. Ya. Oleh sebab itu Helen Keller pernah berkata, sangat menyedihkan orang-orang yang mampu melihat tapi tidak punya visi. Jadi dia yang ngomongin orang buta, Pak. Kurang ajar juga orang buta ya. Dia nggak bisa lihat. Orang buta ini ngejek orang yang bisa ngelihat. Tetapi bisa ngelihat saja tanpa punya visi itu lebih sial daripada orang buta. Helen Keller walaupun dia buta, dia punya visi. Dia bisa nulis buku, dia jadi orang terkenal gitu kan ya. Betul. Tapi orang yang hanya bisa lihat sekelilingnya tapi tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau dapat apa, mereka akan buruk hidupnya ya. Jadi jika Anda tidak tahu apa yang Anda akan lakukan, goals yang Anda ingin kejar 5 tahun ke depan, Anda akan musnah. Anda akan menjadi manusia-manusia yang tidak punya value. Kita kemarin banyak ngomong mengenai value. Anda tidak punya value sama sekali karena Anda tidak tahu. Anda hanya hidup, Anda hanya bernapas, Anda hanya menjalankan semua hal rutinitas. Anda pikir hari ini akan sama dengan besok. Enggak. Hari ini bisa berubah, besok bisa berubah. Ya. Anda tidak akan bisa hidup lebih besar daripada imajinasi yang Anda ciptakan di dalam hidup ini. Anda mesti punya imajinasi. Ya. Seorang penulis buku mesti punya imajinasi, bukunya selesai, kurang lebih tampilannya kayak apa, duduk di toko buku seperti apa, penjualannya seperti apa, itu imajinasi. Tanpa imajinasi seperti itu dia nggak akan bisa lihat buku itu ada. Yes. Setuju ya? Seorang pembuat film, dia juga mesti mengimajinasikan filmnya dari awal sampai akhir kayak seperti apa. Ya, jadi tanpa imajinasi berarti Anda menjadi orang tidak qualify untuk bisa menjadi sukses. Ya. Jadi saya bisa simpulkan 4 habit yang pertama ini Pak David ya. Ya. Yang habit pertama itu didorong dulu untuk punya fokus. Karena manusia punya fokus beragam, bermacam-macam. Dan fokus yang terbagi itu tidak akan mendapatkan kekuatan. Seperti kayak mikroskop, kaca pembesar. Kalau Anda kenain kaca pembesar itu dengan sinar matahari, kalau Anda goyang-goyang kaca pembesarnya, itu dia nggak akan bisa ngebakar sesuatu. Betul. Hanya ketika dia fokus, dia bisa bakar itu hal. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu kekuatan dari fokus, jadi mesti difokuskan kemana? Harus fokusnya ke sesuatu yang inspired. Sesuatu yang hati kita mau kejar. Sesuatu hati kita yang mau. Ya, setelah udah tahu seperti begitu, kita latih diri kita. Training, baca buku, belajar dari orang yang lebih sukses, disiplin, melakukan activity, ya. Dan yang keempat adalah mesti punya visi yang besar supaya Anda bukan hanya sekedar mengejar apa yang inspired, tetapi apa yang lebih besar dari diri Anda. Karena tujuan orang sukses adalah menjadi lebih besar dari dirinya, sehingga dia bisa memberi kepada orang lain. Anda akan menjadi sukses ketika Anda mampu memberi bukan hanya kepada diri Anda, tetapi kepada orang lain. Mantap sekali, thank you Pak Darmadi dan teman-teman sekalian. Jangan lupa klik like and subscribe YouTube channel ini. So stay tune in Monday Morning Motivation.